Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pasca diterjang banjir bandang, puluhan rumah di Desa Wonoboyo, Bondowoso mengalami kerusakan. Kerusakan rata-rata dialami rumah yang berada di bantaran Sungai Putri yang meluap. Sementara itu, Saudara, BPBD Bondowoso mencatat akibat banjir bandang, 16 rumah mengalami kerusakan parah. Beginilah kondisi Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang, Bondowoso, Jawa Timur saat dilihat dari udara. 2 hari berturut-turut diterjang banjir bandang membuat puluhan rumah di kawasan pegunungan Argopuro ini mengalami kerusakan. Kerusakan rata-rata terjadi pada rumah yang berada di bantaran Sungai Putri yang meluap. Selain rusak ringan dan sedang, sebagian rumah juga mengalami rusak berat, bahkan ada yang sampai hanyut disapu banjir. Sementara itu, data sementara BPBD Bondowoso, sedikitnya 95 unit rumah yang terdampak oleh banjir bandang luapan Sungai Putri yang berhulu di kawasan pegunungan. 16 diantaranya rusak berat, sedangkan sisanya masuk kategori rusak ringan dan sedang. Kegiatan asesmen lanjutan dan penanganan bersama dengan Forkopimcam dan warga setempat, perlu kita laporkan bahwasanya di sana yang terdampak ada 95 rumah rusak ringan dan 16 rusak berat yang terjadi di RT 10 Dusun Kerajaan Barat, dan yang rusak ringan ada di Dusun Kerajaan Timur. Selain rumah warga, banjir yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan hulu sungai juga turut merusak ratusan hektar sawah serta tanggul sungai di beberapa titik. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, ribuan pedagang sayur di Magetan berunjuk rasa di kantor pengadilan negeri setempat. Mereka meminta agar pengadilan membatalkan gugatan terhadap rekannya pedagang sayur keliling sebesar 500 juta rupiah yang diajukan oleh salah satu warga usai diusir karena dianggap mengganggu jualan istrinya. Inilah video amatir yang viral ketika seorang pedagang sayur keliling dimaki dan diusir oleh seorang warga saat melayani pembeli di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, 25 Januari 2025. Dalam video terlihat Bitner Sianturi, 52 tahun, marah dan mengusir pedagang sayur Sumarno, usia 30 tahun, saat melayani pembeli. Tidak hanya itu, Bitner juga mengancam akan menggugat di pengadilan. Dan akhirnya gugatan itu pun terjadi hingga memantik ribuan pedagang sayur se-Kabupaten Magetan mendatangi kantor pengadilan negeri Magetan dan menggelar unjuk rasa. Mereka menuntut agar gugatan sebesar 500 juta rupiah yang dilayangkan Bitner terhadap Sumarno dibatalkan. Dalam video itu yang memvideo itu Bitner sendiri. Dia seolah-olah kan mengatasnamakan kayak warga Pesu semua, perwakilan warga Pesu, padahal bukan. Dia mengusir-ngusir gitu? Iya, ngusir-ngusir, nunjuk-nunjuk. Itu sebelumnya itu anak saya ini pernah diludahi, pernah diancam-ancam gitu, Pak. Sebenarnya kalau kita mau, sebenarnya kita nggak cari masalah. Kita sopan kok di mana-mana. Selama anak sayur etek itu nggak ada tindak pidananya, kita dari paguyuban mendukung semua. Anggota kita ada 6.000 Pak kalau kita gerakkan semua. Ini baru seperempatnya. Apalagi itu untuk yang bagi bapak-bapak yang kehilangan pekerjaan karena pedagang saya itu pekerjaan. Setiap ada kelulusan sekolah itu pasti ada penambahan. Maka dari itu saya mohonlah masyarakat semuanya, terutama saudara Bitner, untuk menjabut tuntutan mereka kepada anak buah kami agar bisa bekerja kembali dengan tenang. Pihak Pengadilan Negeri Magetan mengatakan gugatan Bitner Sianturi terhadap Sumarno diajukan pada Jumat 17 Januari 2025. Sidang perdana digelar Rabu dengan Ketua Majelis Hakim Rintis Chandra dan Hakim anggota Sarwono Munte dan Nisa Durrifandi. Dalam sidang perdana, Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mediasi. Setelah para pihak lengkap, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator untuk memediasi perkara ini. Tadi Hakim mediator, kebetulan saya juga selaku juru bicara sudah memediasi perkara ini. Kemudian hasil mediasinya para pihak masih belum menemui titik kesepakatan dan meminta ditunda mediasinya 1 minggu lagi. Setelah mendengar jika sidang ditutup dan akan dilakukan mediasi, ribuan pedagang membubarkan diri. Mereka berharap penggugat membatalkan gugatannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan.
Saudara, terdakwa perundungan anak yang menyuruh siswa bersujud dan menggonggong menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang dakwaan, Ivan Sugiamto didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan. Ivan Sugiamto terdakwa perundungan siswa SMA di Surabaya yang sempat viral pada akhir tahun 2024, Rabu siang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang perdana ini, Ivan Sugiamto duduk di kursi pesakitan mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya. Ivan Sugiamto didakwa melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dakwaan yang pertama itu pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Terus kemudian yang kedua Terkait apa tadi Pak? Pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus Terus yang kedua terkait dengan pasal 335 ayat 1 KUHP. terkait Kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan. Sementara menanggapi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum terdakwa di hadapan majelis hakim akan mengajukan eksepsi. Tim penasehat hukum mengatakan akan mengkaji dan mempelajari dakwaan dari jaksa untuk dirumuskan dalam eksepsi di lanjutan sidang minggu depan. Kami mengapresiasi, terima kasih kejaksaan sudah hari ini hadir sidang. Kita terhadap dakwaan dari dua pasal yang didakwakan kepada klien kami mengajukan eksepsi. Untuk punya eksepsinya apa, saya rasa lebih pantas atau cocok kalau kita tunggu di depan ya. Sekalian kita mungkin sajikan di depan persidangan juga. Sekarang kan tentunya kami masih akan mengkaji dan mempelajari dakwaan juga. Karena kan dakwaan baru saja dibacakan, kita kan harus membaca dulu. Salah satu mungkin Mas Budi yang agak janggal dari dakwaan. Sekarang sih saya masih belum mengatakan dakwaan janggal atau gimana, cuman kita kaji dulu sama tim dulu. Tentunya kan perlu waktu kan, kita juga diberikan waktu 7 hari sama ketua majelis ya. Akhir tahun 2024 lalu, viral di media sosial, terdakwa Ivan Sugiamto membawa sejumlah orang melakukan perundungan terhadap seorang siswa di Surabaya. Pelaku yang emosi meminta korban EN bersujud dan menggonggong. Video yang tersebar di media sosial tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat hingga pelaku diseret ke jalur hukum dan diadili. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Seorang ibu pencari rumput di Ngawi tewas usai disengat kawanan tawon. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.